This is super fast. What's happened to Marquez here? He tips it in. Wow! Wow! Oh, theory. Setiap pembalap MotoGP selalu dituntut untuk bisa menaklukkan setiap lintasan dari 21 sirkuit yang masuk dalam kalender MotoGP 2022. Kemampuan mereka memang tak diragukan lagi. Namun, tetap saja sejumlah sirkuit jadi pengalaman yang sulit bagi sejumlah pembalap. Entah itu karena kondisi cuaca, kontur aspal, karakter tikungan hingga panjang pendeknya lintasan, dan lain sebagainya. Lalu dari sekian sirkuit, mana saja yang dianggap paling menantang? Yuk guys, kalian cek ya kontennya 8 sirkuit MotoGP tersulit di dunia. Sirkuit Sepang Malaysia. Hingga saat ini Sepang masih dikenal sebagai sirkuit dengan tingkat kesulitan teknis tertinggi. Sirkuit ini memadukan lintasan lurus dan tikungan lambat serta trek yang lebar sehingga memungkinkan banyak aksi salip menyalip. Selain itu, suhu panas dan kelembapan udara yang tinggi banyak menguras energi dan juga konsentrasi guys. Selain balapan digelar jelang musim berakhir, sirkuit Sepang juga memiliki karakter yang kerap membuat para pembalap stres. Yap, hal itu dikarenakan sirkuit Sepang dinilai sebagai lintasan yang paling cepat membuat kondisi ban tak stabil. Selain itu, sama halnya dengan sebagian besar di balapan Asia, kondisi lintasan kerap berubah pada akhir pekan yang menjadi masalah tersendiri bagi para pembalap untuk menemukan setup pada motornya. Sirkuit Mugello, Italia. Sirkuit Mugello di Florence, Italia menjanjikan pameran laju motor dengan kecepatan tinggi. Sebab lintasan tersebut memiliki trek lurus sepanjang 1,14 km yang dapat dilalui motor MotoGP dengan kecepatan hingga 350 km per jam. Namun, trek lurus tersebut juga menimbulkan masalah bagi sebagian rider, terutama pada bagian menjelang garis finish. Sebab di area tersebut lintasan menanjak dan kemudian turun jelang tikungan pertama yang bernama San Donato. Juara dunia MotoGP 2019, Marc Marquez, bahkan mengakui jika bagian menurun jelang tikungan pertama justru membuat pembalap serasa terlempar dari motor sehingga harus dibuat lebih datar. Sirkuit Phillip Island, Australia. Hal yang menjadi tantangan para pembalap setiap kali beraksi di sirkuit Phillip Island adalah kencangnya angin di sekitar lintasan. Hal tersebut terjadi lantaran letak sirkuit Phillip Island tepat berada paling selatan wilayah Australia yang langsung menghadap Samudra Pasifik. Tak hanya itu guys, masalah cuaca yang kerap berubah-ubah juga menjadi masalah tersendiri bagi para pembalap. Banyaknya keberadaan burung camar di sekitaran sirkuit juga menjadi satu faktor yang tak kalah mengganggu. Pembalap Andrea Lennon misalnya hampir kehilangan kendali pada motornya lantaran menabrak burung camar di MotoGP 2015. Sirkuit Shotas, Amerika Serikat. Ada 3 tantangan yang menanti para pembalap setiap kali melaju di sirkuit ini. Yang pertama, lintasan lurus paling panjang dari seluruh sirkuit, yaitu 1,2 km, juga lintasan dengan kontur bergelombang plus tikungan lambat. Hal itu memaksa rider harus mempersiapkan motor bertenaga mesin besar yang kudu diimbangi dengan kecepatan saat berada di tikungan. Yang kedua adalah soal aerodinamika. Hal itu karena sirkuit Shotas menyajikan beberapa zona akselerasi pendek dan tajam yang akan menguji kemampuan aerodinamika motor.
Selain itu, rem belakang yang mumpuni sangat dibutuhkan di sirkuit ini sebab bagian trek yang berliku pada tikungan 3 hingga 10 menuntut pembalap untuk harus sering-sering mengerem. Sirkuit Sachsenring Jerman. Sachsenring terkenal dengan keangkerannya karena banyak pembalap tergelincir ketika beraksi di sini. Kebanyakan insiden terjadi di tikungan 11 yang dijuluki waterfall, tikungan melengkung dan saat berbelok lintasannya menurun. Tikungan ini menjadi berbahaya karena terlalu banyak tikungan ke kiri sebelum para pembalap harus menikung cepat ke kanan. Menurut Marc Marquez, ini adalah tikungan cepat dengan 50% gas dan tidak sepenuhnya melakukan pengereman. Sehingga ketika ban depan tergelincir akan sulit untuk selamat. Namun guys, tidak sedikit juga pembalap yang beranggapan agar dilakukan manuver di tikungan 11 ini. Sirkuit Aragon Spanyol. Sirkuit berikutnya yang dikatakan sulit oleh para pembalap adalah Aragon yang terletak di Spanyol. Pernyataan jika sirkuit ini sulit dilontarkan sendiri oleh pembalap hebat Valentino Rossi. Namun hal itu disampaikan saat dia masih bergabung bersama dengan tim Ducati. Pembalap Italia itu mengatakan bahwa Ducati sulit menaklukkan lintasan tersebut. Sirkuit Le Mans Prancis. Banyaknya variasi tikungan dan perubahan ketinggian permukaan memberikan kesulitan tersendiri bagi para pembalap MotoGP. Juara dunia 2004 dan 2005, Dani Pedrosa juga menganggap sirkuit ini sebagai salah satu sirkuit yang sulit ditaklukkan. Menurutnya, sirkuit ini memiliki karakter lintasan stop and go, sehingga ia dan timnya harus benar-benar mempersiapkan stabilitas motor, traksi dan juga akselerasi yang baik. Sirkuit Mandalika, Indonesia. Sirkuit Mandalika disebut jadi trek tersulit untuk menyalip para rider. Selain itu, kondisi cuaca panas ditambah dengan lintasan yang berkarakter cepat juga menjadi salah satu tantangan tersendiri. Sementara itu, dari 17 tikungan yang dimiliki oleh Mandalika, bagian paling menantang adalah pada 3 tikungan berturut-turut, yakni tikungan 5, 6, dan 7. Brad Binder yang finish di posisi ke-8 pada MotoGP Mandalika 2022 juga mengatakan jika sirkuit ini akan menjadi medan yang menyulitkan jika balapan digelar dalam kondisi kering. Meski terbilang baru, rupanya sirkuit Mandalika ini jadi tantangan tersendiri bagi sejumlah rider. Juara dunia 6 kali, Marc Marquez menjadi salah satu pembalap yang merasakan ganasnya tikungan ke-7. Ia mengalami insiden pada sesi pemanasan yang membuatnya tak dapat berkompetisi. Nah, sebagai pecinta MotoGP, sirkuit mana nih yang paling sulit ditaklukkan oleh pembalap favorit kalian? Tulis di kolom komentar ya, sekalian klik like dan share juga video ini. Thanks and bye-bye!